Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif Hidayat, mahasiswa PPG LPTK UIN Wali Songo Semarang. Dalam kesempatan kali ini kami akan menampilkan praktek pembelajaran sebagai bahan PPL dalam PPG dalam jabatan 2022 di UIN Wali Songo Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam kelas ini untuk melanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk itu marilah kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama. Silakan dimulai. Lanjutkan pelajaran kita. Saya absensi dulu ya. Presensi kehadiran kelas 12 AK tanggal ini ya, 7 Desember. Yang pertama Devita Ratnasari hadir. Emi Jauharatul Mauludah Larasati. Wibawati Anggita Putri. Oke, semuanya hadir ya. Alhamdulillah semuanya hadir. Semoga kita semuanya diberi kesehatan untuk bisa melaksanakan kewajiban kita dalam melakukan aktivitas belajar di sekolah atau menuntut ilmu. Oke, sebelumnya kita akan masuk di bab yang ke-6, yaitu tentang pernikahan. Ya, saya tampilkan dulu. Bab 6, pernikahan di dalam Islam. Mungkin nanti bisa disimak juga di buku modul kalian. Di situ ada buku modul ataupun buku paket yang sudah kalian bawa. Terkait dengan pernikahan, kira-kira apa yang disebut dengan menikah? Sebelum kita belajar lebih lanjut, kira-kira ketika ada pembahasan tentang pernikahan itu, yang kalian bayangkan di dalam pikiran kalian itu apa? Bersatunya seorang laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci. Ya, bisa itu gambaran yang tidak bisa gambarkan sebelum kita mempelajari materi ini ya. Yang lain ada yang mau komentar? Ya ada. Nah, jadi bab pernikahan ini nanti membahas apa saja sih? Nah, yang dibahas di dalam bab ini nanti adalah yang pertama kita memahami makna itu terkait dengan pengertian ya, dan penjelasan apa yang dimaksud dengan menikah atau pernikahan dalam agama Islam. Kemudian yang kedua ada dalil atau dasar hukumnya, baik itu Al-Quran maupun hadis. Kemudian yang ketiga adalah tujuan pernikahan di dalam Islam. Kemudian yang keempat adalah hukum pernikahan. Itu di pembagian pertemuan yang pertama ya. Jadi memahami makna, kemudian dalil, tujuan, dan hukum nikah. Kemudian apa saja tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menentukan pengertian, dalil, tujuan, dan hukum pernikahan di dalam Islam. Kemudian menganalisis
orang yang tidak boleh dinikahi serta yang tidak sah, ya, pernikahan yang tidak sah. Jadi membahas orang yang tidak boleh dinikahi dan membahas tentang tata cara pernikahan yang sah dan tidak sah nanti. Kita masuk ke materi ya. Sebelumnya kita tentukan dulu kelompok dalam pembahasan kita. Apakah kalian nanti mau kelompok sesuai dengan tempat duduk atau mau tukeran? Sesuai tempat duduknya. Kelompoknya 2 orang, 3 orang, atau 4 orang? 4 orang. Yang selanjutnya sebelum kita bahas, nanti kita berikan materi untuk linknya bisa dibuka di s.id/media-pai. Tugas yang pertama di kelompok kalian lihat video tentang pernikahan di dalam Islam. Di situ ya, di link yang pertama. Kalian bisa lihat di video tentang pernikahan dalam Islam. Nanti kalau kalian klik nanti akan masuk ke YouTube ya. Dengeran? Islam sangat menganjurkan pernikahan karena dengan pernikahan manusia akan berkembang sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan, regenerasi akan terhenti, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Karena itu, Allah mensyariatkan pernikahan. Tugasnya apa? Yang pertama adalah menentukan makna dari pernikahan. Jadi makna pernikahan itu apa, atau pengertian pernikahan itu apa? Silakan dicatat. Kemudian dalil, ya, apa saja dalil dari pernikahan. Di situ tadi disebutkan salah satu dalam video itu surat An-Nahl. Kemudian nanti cari yang lainnya juga. Kemudian tujuan pernikahan, kalian bisa rangkum dari materi yang ada di dalam media pembelajaran tadi, bisa dari videonya, juga bisa dari materi PDF. Kemudian yang terakhir terkait dengan hukum pernikahan. Jadi 4 hal tersebut yang harus kalian rangkum, nanti hasilnya disampaikan di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang pernikahan. Yang pertama, pengertian pernikahan.
Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan perempuan bukan mahram sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Yang kedua, tujuan. Antara lain menimbulkan kebahagiaan, mendapatkan keturunan, menghindari perzinaan, mengikuti sunnah Rasul, mendapat ketenangan hidup, untuk membentengi akhlak, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, untuk mendekatkan keturunan. Yang ketiga, dalil pernikahan terdapat di surah An-Nahl ayat 72, An-Nur ayat 32, dan An-Nisa ayat 22. Cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perwakilan kelompok yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 akan mempresentasikan rangkuman materi tentang pernikahan. Makna dari pernikahan. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalil pernikahan antara lain surah Al-Rum ayat 21 dan surah An-Nisa ayat 22 sampai 23. Tujuan pernikahan yang pertama menimbulkan kebahagiaan, kecintaan dan ketenangan hidup. 2. Mendapatkan keturunan. 3. Menghindari perzinahan. Dan 4. Mengikuti sunnah Rasulullah. Hukum pernikahan ada 5. Mubah, yaitu diperbolehkan karena menjadi dasar hukum dalam pernikahan. Silakan dari yang kelompok 1 mau menanyakan apa kepada kelompok 2. Silakan ditutup. Yang dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Oke, jika cukup, yang terakhir adalah mengerjakan LKPD. Sudah selesai semuanya ya? Jadi nanti sebagai hasil evaluasi dari teman-teman kalian pada pembelajaran pagi hari ini. Oke, terima kasih. Kita sudah merujuk kepada sebuah kesimpulan tentang makna, kemudian dasar hukum, kemudian tujuan, dan yang terakhir hukum pernikahan tentang hasil diskusi kalian di dalam kelompok. Oke, terkait yang pertama tentang makna pernikahan. Tadi sudah dijelaskan oleh masing-masing kelompok tentang pernikahan. Apa tadi makna pernikahan berdasarkan kelompok 1? Dari kelompok 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan menikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram serta menimbulkan hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua terkait dengan dasar hukum nikah. Tadi nomor 2 menyebutkan ada berapa dasar hukumnya? Surat Al-Rum ayat 21 dan surat An-Nisa ayat 22 sampai 23.
Surat Ar-Rum ayat 21 dan surat An-Nisa ayat surat Ar-Rum ayat 21 bunyinya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika ayatin liqaumin ya'lamun. Kemudian yang ketiga terkait dengan tujuan pernikahan. Tadi nomor 1 ada berapa tujuannya? 8. Di antaranya yaitu kebahagiaan, untuk mendapatkan keturunan, menghindari perzinahan, pernikahan. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan hukum menikah. Tadi sudah disebutkan hukum menikah ada berapa? 5, yaitu mubah, wajib, sunnah, haram. Sekarang saya tanya, jika ada seseorang laki-laki sudah dewasa, ya, kemudian sudah berkeinginan untuk menikah, laki-laki dewasa atau sudah balik berakal, punya keinginan untuk menikah, tetapi tidak punya bekal untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Dia tidak punya pekerjaan, tidak berpenghasilan, ya. Itu hukum bagi seorang itu untuk menikah hukumnya apa? Karena alasannya adalah karena nanti tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarganya dan dikhawatirkan akan mendatangkan madharat atau. Kemudian untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang syarat hukum nikah, kemudian juga terkait dengan mahram, ya. Jadi tolong dipersiapkan untuk pembelajaran selanjutnya nanti adalah mahram dan syarat hukum nikah. Tugasnya untuk kalian di rumah, ya, tugasnya untuk kalian di rumah adalah mencatat nama keluarga kalian atau siapa saja yang merupakan mahram kalian. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Cukup ya? Alhamdulillah pertemuan kita pada